Digimon Remix. Saya Dea Ayuning Nurwahyu Kusumawardhani dengan NIM 20011110477. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tes minat. Tes minat atau intertes merupakan jenis instrumen tes yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap minat individu dalam berbagai jenis kegiatan. Sebagian besar dari inventory minat dirancang untuk menaksir minat individu dalam berbagai bidang pekerjaan. Menurut Dictionary of Psychology, minat diartikan sebagai kesukaan, perhatian, keingintahuan, keterarahan tujuan, motivasi, fokus. Hakikatnya minat dan juga sikap merupakan aspek penting dari kepribadian. Minat akan mempengaruhi prestasi pendidikan dan pekerjaan. Hubungan antara pribadi, kesenangan yang dapat didapat seseorang dari aktivitas waktu luang, dan fase-fase utama lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Slameto, minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang mempengaruh. Dengan kata lain, minat merupakan suatu rasa lebih sering dalam diri seseorang dalam memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tertentu. Sedangkan menurut Nasution, bahwa ketekunan belajar ini bertalian dan sikap dan minat terhadap pelajaran. Bila suatu pelajaran tidak menarik minat seseorang karena suatu hal, maka ia segera menyampingkannya jika menemukan kesulitan. Sebaliknya, jika suatu tugas menarik karena memberikan hasil yang menggembirakan, ia akan cenderung untuk memberikan waktu yang lebih banyak untuk tugas tersebut. Menurut Slameto, siswa yang berminat dalam belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus-menerus. Yang kedua, ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. Yang ketiga, memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati. Ada rasa ketertarikan pada suatu aktivitas-aktivitas yang diminati. Yang keempat, yaitu lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang lainnya. Dan yang terakhir, yaitu dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. Menurut Lestari, menyatakan bahwa minat belajar merupakan dorongan batin yang tumbuh dari seseorang siswa untuk meningkatkan kebiasaan belajar. Dengan demikian, yang dimaksud minat belajar adalah keinginan siswa untuk belajar sehingga pada waktu siswa diberi pelajaran, ia akan memperhatikan dan aktif berusaha untuk mengetahui dan mengerti pelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, perkenalkan di sini saya Dinda Putri Abadi dengan nomor induk mahasiswa saya yakni 2001111600491. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada rekan saya yakni Dea Ayuning Nurwahyu Kusumawardhani yang telah menjelaskan mengenai apa sih itu tes minat, pengertian tes minat. Nah, sekarang di sini bersama saya Dinda Putri Abadi, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih sejarah perkembangan dari tes minat itu sendiri. Parsons pada tahun 1909 merupakan perintis pada panduan vokasional dan konselor lain yang bekerja dengannya di Boston. Nah, melihat kebutuhan yang kuat untuk analisis individu, studi okupasi individu, kemudian ia mendirikan The Vocation Bureau di Boston dan memilih untuk membantu para remaja dalam mengidentifikasi kapabilitas mereka dalam rangka memilih pekerjaan dengan harapan realistis dan untuk menuju keberhasilan. Untuk itu, untuk mencapai keberhasilan ini, Parsons menyarankan pada orang-orang muda untuk membaca biografi, mengobservasi pekerjaan dan pekerja mereka pada pekerjaan mereka, untuk juga deskripsi pekerjaan yang ada. Nah, selanjutnya
para pendiri awal seperti Alfred Binet, Albert Noyes, dan lain sebagainya itu mempelajari perbedaan individu dalam hal intelijensi. Mereka mulai mempelajari perbedaan individu dalam hal intelijensi dan mengembangkan tes untuk mengukur perbedaan ini sebelum adanya Perang Dunia I. Nah, hal ini berkaitan dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nah, karena adanya kebutuhan klasifikasi dalam jumlah besar dalam hal angkatan militer bersenjata dan juga untuk menguji beberapa pekerjaan yang sesuai di bidang militer tersebut untuk Perang Dunia I yang cocok dengan mereka, maka angkatan bersenjata mengembangkan tes khusus. Nah, kemudian pada tahun 1935 sampai 1940, sebuah institut itu mengembangkan tes psikologi dan melakukan pengujian kemampuan pada orang-orang yang tidak bekerja, mempelajari potensi seseorang dan lain sebagainya. Dan bahkan juga memperlihatkan metode retraining dan reedukasi. Nah, begitupun dengan super. Tentu teman-teman masih ingat dong dengan teori super pada BK yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, di situ selain teori super juga ada John Holland mengukur multidimensi dan mengukur perbedaan individu dengan menggunakan panduan vokasional ini. Nah, berlanjut pada saat Perang Dunia Kedua berakhir, organisasi lainnya mulai muncul dan menyediakan panduan pendaftaran perguruan tinggi dengan tujuan yang serupa dengan testing and guidance. Maka selanjutnya mereka menyediakan program yang menjadi pijakan dengan John Holland. Nah, ini berkaitan dengan BK Karir yang telah kita pelajari sebelumnya. Teman-teman juga pasti ingat kan dengan teori Holland. Nah, selanjutnya dengan okupasi untuk mencocokkan seseorang dengan pekerjaannya, konseling karir ini dapat mengandalkan alat-alat tes dan pengukuran dalam upaya melakukan konseling mereka. Nah, meskipun tidak semua ahli karir itu mengembangkan instrumen spesifik untuk digunakan dalam teori mereka, sebagian besar mempertimbangkan inventory minat sebagai alat integral untuk memahami gambaran menyeluruh perkembangan karir mereka untuk diinterpretasikan dalam konteks sebuah keragaman yang luas. Sehingga kita kenal ada tes Holland dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai jenis-jenis tes minat sendiri. Yuk kita bahas dengan lebih mendalam bersama rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari tes minat. Jenis pertama adalah SII atau Strong Interest Inventory. SII pertama kali diterbitkan pada tahun 1927 oleh A.K. Strong. SII terdiri dari 317 butir soal yang dikelompokkan dalam 8 bagian. Dalam kelima bagian pertama, responden mencatat preferensinya atau pendapatnya dengan membuat tanda S yang berarti suka, TT yang berarti tidak tahu, dan TS yang berarti tidak suka. Butir-butir soal dalam 5 bagian ini masuk dalam kategori-kategori seperti pekerjaan, mata pelajaran sekolah, aktivitas yang dimana misalnya membuat pidato, memperbaiki jam, atau mencari dana untuk kegiatan amal. Kemudian ada aktivitas saat waktu luang dan kontak sehari-hari dengan berbagai jenis orang. Misalnya orang yang sudah amat tua atau perwira. 2 bagian tambahan meminta responden menyatakan pilihan diantaranya aktivitas-aktivitas pasangan. Misalnya berurusan dengan barang atau berurusan dengan orang. Atau juga antara semua pasangan yang mungkin dari 4 butir soal dari dunia kerja, yaitu gagasan, data, barang, dan orang. Pada akhirnya, satu bagian inventory meminta responden untuk memberi tanda pada satu rangkaian pernyataan yang menggambarkan dirinya sendiri dengan jawaban ya, tidak, atau tidak tahu. Strong bisa diskor oleh komputer pada pusat-pusat scoring yang ditunjukkan oleh penerbit atau dengan penggunaan perangkat lunak yang tersedia dari penerbit dalam berbagai pilihan. Ada 3 tingkat skor yang berbeda dalam keleluasaannya. Yang paling luas dan paling komprehensif adalah 6 skor General Occupational Team, yang divisi selanjutnya meliputi 25 Basic Interest Scale, dan tingkat yang paling spesifik menyediakan 211 skala pekerjaan yang tersedia.
Di samping hal-hal ini, From T317 dari Strong menghasilkan skor-skor pada 4 skala gaya pribadi yang menaksir dalam gaya pekerjaan, lingkungan belajar, gaya kepemimpinan, dan pengambilan resiko atau keputusan. Klasifikasi SII atas minat pekerjaan diturunkan dari model teoritis yang dikembangkan oleh John Holland dan didukung oleh riset ekstensif, baik oleh Holland maupun peneliti-peneliti independen lainnya. Generalized occupational themes yang diidentifikasi oleh Holland ditandai dengan yaitu realitis, I atau investigatif, A artistik, S sosial, E kewirausahaan atau advertising, dan C yaitu konvensional. Masing-masing tema mencirikan tidak hanya tipe orang, tapi juga tipe lingkungan kerja oleh orang tersebut dirasakan paling menyenangkan. Kemudian jenis kedua yaitu Self-Directed Search atau SDS. Instrumen ini dikembangkan oleh John Holland sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilaksanakan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Individu mengisi booklet penaksiran diri, men-skor respon, dan menghitung 6 skor rangkuman yang berhubungan dengan tema model Holland yang telah kita sebutkan tadi, yang terdiri realistis, investigatif, artistik, sosial, bersifat kewirausahaan, dan konvensional. Holland mengaitkan dirinya dengan jelas bersama mereka yang memandang pilihan pekerjaan sebagai pilihan cara hidup, yaitu pilihan mencerminkan konsep diri, individu, dan kepribadian utama. Masing-masing tema dari tema pekerjaan Holland sesuai dengan tipe kepribadian, juga bersesuai dengan model lingkungan. Dalam kaitannya dengan model lingkungan pekerjaan yang berbeda dapat dikarakteristikkan tidak hanya berupa segi-segi jasmani dan tuntutan kerja, namun juga dengan jenis orang dengan siapa individu tersebut bekerja, atau rekan kerja, penyelia, pelanggan, klien, atau siswa. Menurut Holland, individu mencari lingkungan yang sesuai dengan tipe kepribadian mereka, dan kesesuaian tersebut meningkatkan kepuasan kerja, stabilitas pekerjaan, dan prestasi. SDS telah mengalami revisi beberapa kali untuk menyederhanakan prosedur dan mengurangi bias jenis kelamin dalam keputusan-keputusan karir. Nah, daya tarik dari alat ukur ini adalah keringkasan dan kesederhanaannya. Kemudian, jenis tes minat ketiga adalah Jackson Vocational Interest Survey atau JVIS. JVIS diseleksi untuk mendapatkan perhatian khusus atau pertama, karena JVIS merupakan contoh dari prosedur penyusunan tes canggih, dan kedua, karena dalam berbagai aspek pendekatan JVIS ini berlawanan secara tajam dengan diikuti dalam SII. Inventory ini menggunakan area minat yang luas dalam pengembangan butir soal dan sistem penentuan skor. Sedangkan dalam inventory Strong, sebagian butir soal adalah butir soal suka, tidak tahu, atau tidak suka yang ditandai secara terpisah oleh responden. Selain itu, butir soal inventory Strong merupakan butir soal bertipe pilihan terbatas. Sebagaimana dalam pengembangan penelitian Personality Research from dan Jackson Personality Inventory, langkah-langkah pertama dalam pengembangan JVIS adalah merumuskan konstruk-konstruk atau dimensi-dimensi yang harus diukur. Ada dua jenis dimensi, yaitu dipilih berdasarkan penelitian yang dipublikasikan tentang psikologi kerja dan analisis faktor serta klasifikasi rasional atas butir soal minat pekerjaan. Salah satunya dirumuskan yang berkaitan dengan peran kerja, di mana berhubungan dengan pekerjaan atau yang dilakukan seseorang pada pekerjaannya, dan dengan gaya kerja yang merujuk pada preferensi-preferensi untuk lingkungan kerja atau situasi di mana perilaku tertentu diharapkan. Bentuk final JVIS memuat 34 skala minat dasar yang mencakup 26 peran kerja dan 8 gaya kerja. Inventory ini dirancang agar dapat diterapkan pada kedua jenis kelamin, meskipun tersedia norma-norma persentil terpisah untuk sub-sub kelompok wanita dan pria.
JVS diberi skor secara manual dengan cepat dan mudah untuk 34 skala. Skor-skor ini dibuat menurut model 6 tema Holland mencangkup 10 tema pekerjaan umum, yaitu ekspresif, logis, bersifat menyelidik, praktis, tegas, sosial, bersifat membantu, konvensional, bersifat kebiasaan, dan komunikatif. Jenis tes yang kelima yaitu Kuder. Inventory ini dikembangkan oleh George Verdi Kuder. Tes ini terdiri dari sebuah buku yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan sebuah lembar jawaban. Bentuk pertanyaannya adalah forces atau choice responding dan homogeneous vocational preference silence, di mana setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan jawaban. Jumlah total pertanyaan adalah 168 pertanyaan. Tes ini dapat disajikan baik secara individual maupun klasikal dan waktu penyajiannya tidak dibatasi, tetapi biasanya dapat diselesaikan selama 40-60 menit. Tes ini tersedia dalam 3 format. Yang pertama yaitu versi pensil atau paper yang dinilai dan diprofil oleh testi sendiri. Yang kedua yaitu versi pensil dan paper yang dikembangkan pada penerbit untuk dinilai. Yang ketiga yaitu interest-based inventory yang merupakan komponen dari Kuder Career Planning System. Tes Kuder ini bertujuan agar dapat digunakan sebagai bahan interpretasi diri terhadap minat-minat yang ada dalam diri individu sebagai penentu minat yang akan dikembangkan di masa datang, sebagai tolak ukur untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki dan dapat mengetahui kesamaan pilihan dengan individu lainnya yang mempunyai aspek yang berbeda. Penilaian pada tes Kuder ini dapat dipakai untuk usia remaja sampai dewasa. Hasil penilaian minat secara khusus makin reliable dengan bertambahnya usia. Reliabilitas yang rendah pada usia remaja disarankan agar tes Kuder tidak dengan mudah memiliki tujuan karir. Sebaliknya, tes ini lebih baik digunakan untuk mendukung pengembangan konsep diri, untuk menekan kegunaan perencanaan karir, dan untuk mendukung petunjuk pada eksplorasi dan keputusan karir, dan mungkin untuk memprioritaskan 6 karir utama. Yang keenam yaitu Rodwell-Miller Interesting Blank atau RMIB. Menurut sejarahnya, tes ini disusun pertama kali oleh Rodwell pada tahun 1947. Saat itu, tes tersebut hanya memiliki 9 jenis kategori dan jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958, tes diperluas menjadi 12 kategori oleh Kenneth Miller. Sejak saat itu, tes minat ini dinamakan tes minat Rodwell-Miller. Tes ini berbentuk blanko atau formulir yang berisi daftar pekerjaan yang disusun dalam 9 kelompok dengan kode huruf A sampai L, serta dibedakan untuk kelompok pekerjaan pria dan wanita. Masing-masing kelompok pekerjaan tersebut terdiri atas 12 jenis pekerjaan yang memiliki 9 kategori pekerjaan yang akan diukur dalam tes ini. Tes ini disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan dan ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Tes Rodwell-Miller dapat diberikan pada testi secara perorangan maupun klasikal. Instruksi biasanya sudah terdapat dalam blanko, sehingga bagi testi yang sudah dewasa dapat diinstruksikan untuk membaca sendiri, kecuali untuk orang dewasa dan inteligensi. Tujuan penggunaan tes minat. Yang pertama yaitu konseling karir. Hasil tes minat digunakan dalam konseling karir untuk siswa-siswa sekolah, khususnya sekolah menengah umum atau SMU. Pada tahun-tahun pertama mereka menginjakkan kaki di bangku sekolah. Walaupun demikian, hasil tes minat dapat juga digunakan untuk siswa sekolah kejuruan yang merencanakan untuk segera bekerja setelah lulus. Nah, yang kedua yaitu konseling pekerjaan. Hasil tes minat digunakan dalam konseling pekerjaan untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan
atau bidang pekerjaan lain. Dalam hal ini, fungsi tes minat adalah untuk memastikan konsistensi antara tugas pekerjaan yang telah dijalani dengan pilihan yang pekerjaan yang dia sukai. Yang ketiga yaitu penjurusan siswa. Pada prinsipnya, penjurusan siswa di sekolah lanjutan merupakan penempatan siswa pada jurusan-jurusan atau program studi yang tersedia. Jika jurusan atau program studi terbatas, misalnya 2-3 saja, maka sebaliknya kita tidak menggunakan tes minat yang mengukur minat seseorang secara luas. Nah, yang keempat yaitu perencanaan bacaan. Pendidikan buku-buku bacaan di sekolah-sekolah SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi kadang tidak disukai oleh para siswa dan mahasiswa karena dipandang tidak relevan atau tidak sesuai dengan bidang minatnya. Dalam sistem pendidikan klasikal, tes minat dapat dimanfaatkan untuk mengetahui materi bacaan yang tepat bagi siswa agar presentasi mereka juga meningkat. Baik, terima kasih rekan saya yang sebelumnya telah menjelaskan materinya. Di sini saya Sinta Aura Rahmatila dengan nomor NIM 2001116000414 akan melanjutkan pemaparan materi yang akan kita bahas bersama-sama, yakni terkait prosedur administrasi tes minat. Di sini kelompok kami mengambil salah satu pendapat dari ahli, yakni John L. Holland. Teman-teman tidak asing lagi ya dengan beliau. Beliau terkenal dengan teori-teorinya yang juga membantu dalam bimbingan dan konseling gitu ya, terutama terkait kepribadian. Nah, tapi beliau di sini itu memberikan pendapatnya terkait prosedur administrasi tes minat. Itu ada tiga aspek pokok, yaitu alat administrasi, persiapan tes, hingga scoringnya. Yang pertama yaitu terkait alat administrasi gitu ya. Nah, ini kenapa gitu ya, kok ada alat administrasinya? Jadi gini, seluruh penyajian untuk setiap bentuk subtes itu tidak membutuhkan batasan waktu dalam mengerjakan. Nah, tapi itu tergantung pada daya paham kelompok atau subjek yang dijadikan subjek tes gitu, subjek tes. Nah, sebenarnya dalam menggunakan alat tes digunakan seseorang jenjang pendidikan SMA sampai dewasa ya, atau umum gitu. Nah, alat-alat administrasi yang digunakan untuk pengerjaan tes itu biasanya itu seperti buku tes, lembar jawaban, pensil, dan juga penghapus. Oke, setelah alat-alatnya, yang kedua adalah persiapan tesnya. Nah, kepada subjek tes itu kita memberikan 1 buku dan 2 lembar kertas jawaban tes minat. Alat tulis yang digunakan itu adalah pensil dan penghapus gitu. Nah, terus buku tes itu berisi dari 4 macam tes yang mengerjakannya itu berbeda-beda. Nah, tes ini terdiri dari pernyataan terbuka tentang kondisi dan penilaian diri. Nah, selanjutnya yaitu tentang scoringnya. Meskipun mungkin dari beberapa tes itu ada penskoran yang masing-masing, ini secara umum itu adalah yang pertama, pada kolom sebelah kanan itu terdapat kolom untuk mengisi scoring. Nah, untuk pengisiannya itu bisa dilihat berdasarkan jumlah benarnya atau Y pada setiap subtes yang disesuaikan dengan lajur mendatar. Nah, kemudian untuk penilaian pada setiap lajur itu sebenarnya yang benar ya, dihitung benarnya Y itu kemudian dimasukkan pada kolom yang sebelah kanan. Contoh, pada lajur pertama jumlah Y-nya itu 5, maka pada kolom R itu sama dengan 5 juga. Nah, itu berlaku pada subtes selanjutnya. Nah, setelah semua kolom pertama diisi, tahap selanjutnya menjumlahkan setiap 2 kolom menjadi 1 dan kemudian hasilnya diisi ke kolom sebelah kirinya. Contoh, R sama dengan 5, I sama dengan 3, maka R atau kolom sebelah kiri sama dengan 8, dijumlah gitu loh teman-teman. Dan berlaku pada tes selanjutnya.
Nah, perhatikan jumlah tertinggi dari setiap subtes. Kemudian masukkan nilai yang tertinggi itu dari setiap subtes ke kolom skor yang terdapat pada lembar kedua dari lembar jawaban. Nah, pada subtes penilaian diri itu terdapat 2 kolom, sebelah kanan dan sebelah kiri. Cara scoringnya adalah menjumlahkan angka yang dilingkari oleh testi di antara 2 kolom tersebut. Nah, perhatikan juga jumlah tertinggi dari setiap dari 2 kolom gitu. Kemudian masukkan nilai tertinggi dari setiap subtes penilaian diri ke kolom skor yang terdapat pada lembar kedua dari lembar jawaban. Nah, pengisian pada setiap kolom scoring hanya dituliskan berdasarkan huruf yang memiliki nilai yang tertinggi gitu. Nah, itu tadi pemaparan yang dalam bentuk umum saja ya teman-teman. Untuk setiap jenis tes itu mungkin saja bisa berbeda. Nah, teman-teman juga bisa mencari referensi contoh dari lembar tes minat itu sendiri dan bagaimana scoringnya mungkin bisa berbeda per masing-masing tes. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Triminati Puspitasari. Di sini aku akan lanjutkan penjelasan dari teman-teman yang sebelumnya ya. Nah, materi pada kali ini yang akan aku jelaskan adalah keunggulan dan juga kelemahan tes minat. Oke, kita beranjak kepada keunggulan terlebih dahulu. Yang pertama, alat tes ini arahnya sudah jelas, yaitu yang terfokus pada pengukur minat seseorang. Nah, yang kedua yaitu dengan alat tes ini dapat diketahui karakteristik yang dimiliki oleh individu. Yang ketiga, menunjuk pada taraf intelijensi yang memungkinkan tingkat pendidikan sekolah tertentu. Nah, yang terakhir, pandangan Holland sangat relevan bagi bimbingan karir dan konseling karir di institusi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan masa awal pendidikan tinggi. Jadi, keunggulan dari tes minat ini sangat jelas karena hanya terfokus pada satu ya teman-teman, hanya pada tes minat saja, jadi tidak terpengaruh oleh tes lain gitu. Nah, dengan tes ini ketika sudah mendapatkan hasil, kita sudah mengetahui karakteristik seseorang juga. Nah, melanjut kepada ketiga, ini masuk ke sekolah jenjang mana. Nah, untuk juga menentukan karir kita begitu. Nah, yang keempat adalah ya kita akan merujuk kepada kelemahan dari tes minat ini. Yang pertama adalah mengerjakan alat tes Holland, testi yang menjawabnya dengan faking atau menipu. Yang kedua, dalam menjawab alat tes Holland bisa terjadi bias dalam menjawabnya. Bias ini adalah sebuah kecenderungan berpikir yang sangat kuat dalam diri seseorang, sehingga ditakutkan hal tersebut akan mempengaruhi hasil dari tes minat ini. Jadi tidak objektif begitu ya. Yang ketiga, ada terdapat batasan usia dalam mengerjakan tes. Yang keempat, karena banyaknya jumlah tes yang dikerjakan, maka dapat menyebabkan testi malas dalam mengerjakannya. Kita saja yang masih dewasa sangat malas untuk mengisi, apalagi yang masih remaja begitu ya. Yang kelima, dalam teori ini adalah kurang ditinjau proses perkembangan yang melandasi ke-6 tipe kepribadian dan tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan itu serta akumulasi rentang umur. Karena tes minat ini hanya berfokus kepada minat atau karakteristik seseorang sehingga tidak ditujukan pada fase kepribadiannya ya teman-teman. Nah, inilah keunggulan dan kelemahan dari tes minat. Saya mewakili kelompok 3, semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mewakili kelompok 3, terima kasih, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.